Bab 24. Masih dengan Askia di rumah barunya. Setelah mandi dan menggunakan daleman bajunya, Askia langsung mengernyit merasa heran dari mana Hafiz tahu ukuran tubuhnya itu. Mana mungkin Hafiz menanyakan soal ukuran badannya pada Burima. Tapi yang jelas baju yang kini dikenakan Askia cukup pas dan nyaman dipakai. Dari mana Om Hafiz tahu ukuran dadaku? Tiba-tiba rasanya malu banget. Askia sudah menutupi wajahnya sendiri. Tiba-tiba Hafiz mengetuk pintu. Tok tok tok. Kia, sudah belum mandinya? Tanya Hafiz dari luar. Sengaja tidak langsung menerobos masuk takut Askia masih berpakaian. Hafiz tahu meskipun mereka sudah menikah. Namun Askia pasti masih merasa malu dan canggung apalagi mereka menikah secara dadakan tanpa ada perkenalan terlebih dahulu. Sudah Om. Hafiz pun masuk ke dalam kamar itu. Sebenarnya Hafiz tidak perlu mengetuk pintu karena itu juga kamarnya. Tapi ia tidak mau membuat Askia malu. Takutnya istrinya sedang berganti pakaian. Padahal Askia berganti pakaian di dalam kamar mandi. Hafiz tersenyum melihat Askia sekarang memakai baju gamis. Gimana? Tanya Askia sambil berputar di hadapan suaminya untuk meminta pendapat atas penampilannya itu. Kembali Hafiz tersenyum. Cantik? Jawab Hafiz. Cuma cantik doang? Sepertinya Askia merasakan jawaban yang kurang dan kurang memuaskan. Hafiz pun membuka lemari lalu mengambil satu kerudung yang senada dengan baju Askia yang dipakai sekarang. Lalu memakaikannya pada istrinya itu. Setelah kerudung itu terpasang di kepalanya Askia, Hafiz kembali tersenyum. Yang ini lebih cantik, ujar Hafiz memuji. Tiba-tiba Askia salah tingkah sendiri. Dulu Hafiz sering menyuruh Melati untuk berhijab waktu masih jadi istrinya. Namun Melati selalu menolaknya. Bahkan ia lebih kerap menggunakan baju seksi yang memperlihatkan tubuhnya. Gimana kalau aku tiba-tiba merasa gerah? Bolehkan hijabnya dibuka dulu? Tanya Askia. Boleh, tapi cukup di rumah saja. Kalau keluar harus dipakai. Tapi kalau di rumah ada laki-laki yang bukan mahrammu, maka hijabnya dipakai lagi. Kalau pengen aman tanpa terlihat orang lain ya di kamar. Tutur Hafiz. Askia mengangguk-ngangguk saja padahal dia belum paham. Satu lagi yang harus kau lakukan. Jangan panggil aku Om. Aku ini suamimu, bukan Om MU, ujar Hafiz. Tapi kan Om Hafiz itu usianya lebih dewasa dariku. Usiaku memang lebih dewasa darimu. Tapi aku ini suamimu, lagi pula aku baru berusia 33 tahun. Aku masih terlihat muda, usiaku sama seperti Indra kakakmu. Ya sudah aku panggil kakak saja. Kan aku manggil Kak Indra juga kakak. Ujar Askia. Hafiz malah tersenyum mendengarnya bahkan ingin tertawa. Masa sama suami sendiri manggilnya kakak? Aku kan suamimu bukan kakakmu, kembali Hafiz protes. Lalu aku harus manggil apa? Panggil saja Mas Hafiz. Askia mengangguk-ngangguk hingga Hafiz tersenyum. Sudah azan? Ayo kita sholat dulu. Aisyah sudah menunggu, ujar Hafiz. Sholat? Iya, kau kan seorang muslimah. Harusnya kan mengerti jika ini sudah masuk waktunya sholat maghrib, ujar Hafiz. Aku sudah lama tidak pernah sholat, ujar Askia malu. Hafiz terdiam, kemudian ia tersenyum. Mulai saat ini, rajin sholat ya. Nanti Mas Hafiz akan selalu membimbingmu, ujar Hafiz. Askia pun mengangguk-ngangguk. Mereka pun pergi ke ruangan tempat sholat, di sana sudah ada Aisyah. Bunda, sapa Aisyah. Askia pun tersenyum. Hafiz memberikan mukena yang ada di rak. Pakailah. Askia menatap mukena itu. Ini bekas Tante Melati ya? Aku gak mau pakai yang ini, ujar Askia sambil menyodorkan mukena itu. Hafiz selalu tersenyum. Ini bukan punya mamanya Aisyah. Ini Mas beli khusus untukmu, ucap Hafiz. Mama gak pernah sholat Bunda, ujar Aisyah hingga Hafiz langsung menutup mulut putrinya itu sambil menggeleng. Maaf ayah, ucap Aisyah. Hafiz selalu berusaha untuk tidak menjelekkan orang lain, termasuk mantan istrinya. Karena itu mukena yang dibeli Hafiz untuknya. Akhirnya Askia mau memakainya. Mereka pun sholat berjamaah, Hafiz sudah menjadi imamnya. Hafiz salah di rumah karena saat itu ia masih pengantin baru. Di luar juga sedang hujan lebat. Mungkin ke depannya ia akan sholat di masjid. Hafiz ingin membuat istrinya menjadi wanita muslimah yang baik. Tentunya semua itu ia ajarkan secara bertahap karena ia tahu Askia sebelumnya jauh dari kata itu. Askia meskipun belum terbiasa dengan suasana di rumah itu. Tapi ketika dirinya selesai sholat lalu melihat Hafiz dan Aisyah mengaji. Ada rasa yang berbeda hingga tiba-tiba bibirnya mengulas senyum diiringi hatinya yang merasa damai dan tentram. Sungguh Askia tidak menyangka sama sekali jika dirinya akan hidup dengan orang-orang yang baru ia kenal.